kami kesempatan pada sore hari ini untuk datang di tempat ini. Semuanya bukan kebetulan Tuhan, tetapi sudah rencana-Mu untuk kami memberikan firman-Mu yang hidup, menguatkan ibu-ibu dan bapak di tempat ini. Biarlah Kau urapi Tuhan mulut kami Tuhan, semuanya Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat, sehingga yang keluar dari mulut kami itu adalah dari Tuhan Yesus, untuk membawa firman dan kebenaran di tempat ini. Yang sepakat katakan amin. Kami persilakan Bapak Ibu. Saya di sini mewakili Bapak Kong karena beliau masih belum datang, masih di Amerika dengan keluarga. Puji Tuhan, luar biasa. Tak kenal maka tak sayang, puji Tuhan saya diutus di tempat ini ya Pak ya. Ya. Tema saya pada hari ini adalah jangan jadi Kristen nyaknyuk. Nah, coba dianu Pak apa diikuti. Jangan jadi Kristen nyaknyuk. Jangan jadi Kristen nyaknyuk. Jadi Bapak Ibu, di tahun 2024 ini Bapak Ibu, kita jangan jadi Kristen nyaknyuk. Kita jangan jadi Kristen yang manja. Kita jangan jadi Kristen yang bersungut-sungut. Kita jangan jadi Kristen yang dua kaki. Tetapi badai apapun dalam hidup ini Bapak Ibu, seperti kesaksian dari Ibu Heni, tetap memeluk Tuhan Yesus. Amin. Badai apapun, aduh bahaya ini saya besok ini sudah ditakutan. Apapun ini gimana gak ada kerjaan, tetap peluk Tuhan Yesus. Karena hanya Dia satu-satunya yang bisa menguatkan, bisa menolong dan membantu kita. Tuhan menolong kita, bisa memberikan kita pada saat ada badai kekuatan. Jadi itu semuanya tergantung kepada Tuhan Yesus. Tuhan bisa menolong kita juga pada saat kita Tuhan menyelesaikan masalah. Itu semuanya haknya Tuhan Yesus. Yang penting satu Bapak Ibu, memegang keselamatan bersama Yesus. Hidup kita ini hanya sebentar Bapak Ibu. Yang hidup yang sesungguhnya itu pada saat kita meninggal, itu kita hidup selama-lamanya bersama Yesus. Kalau di sini itu mungkin ya 80, 90, 100, tapi kalau sudah 100 sudah menyusahkan anak-anak kita ya. Puji Tuhan. Jadi kita jangan jadi Kristen nyakni, tapi jadi Kristen yang perkasa, yang kuat, yang kokoh Bapak Ibu. Sedangkan di dunia ini ada dua kekuatan. Kekuatan kerajaan surga dan kekuatan kerajaan setan. Kalau kita ini Bapak Ibu, ya, kita ini percaya Yesus, mengaku Yesus Tuhan, dibaptis, sehingga kita diberikan Roh Kudus, Roh kebenaran, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus Bapak Ibu, sehingga kita menjadi warga kerajaan surga milik Yesus. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita tidak mempunyai Roh Kudus Bapak Ibu, kita apa? Menjadi miliknya setan Bapak Ibu. Ini tidak nanti tuh. Karena hanya ada dua kekuatan, Bapak Ibu tinggal milih. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak mempunyai Roh Kudus, Bapak Ibu akan menjadi rumahnya miliknya setan Bapak Ibu. Setan itu bukan hiburan di akal, tetapi kita ini loh, roh kita ini kalau kita tidak dimiliki Roh Kudus, tidak ada Roh Kristus, kita akan menjadi miliknya roh setan Bapak Ibu. Nanti bisa tolong bantuin saya membaca Pak ya. Yakobus 4 ayat 4 Pak. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4 yang berbunyi demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi firman Yakobus 4 ayat 4 ini sangat jelas. Persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan, perseteruan dengan Tuhan. Karena apa? Dunia ini sudah dimiliki si jahat. Sejak Adam jatuh dalam dosa, dunia ini sudah dimiliki jahat. Setan itu sudah dibuang ke bumi. Jadi dunia ini sudah dimiliki si jahat. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan Yesus, kita tidak ditinggalkan sendiri. Tuhan tahu kekuatannya manusia itu seberapa.
jahat. Kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 9. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-9 berbunyi demikian, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-9. Ya. Betul ya. Dunia yang dikuasai si jahat itu loh Mas. 1 Yohanes 5 ayat 9. Jadi pada intinya dunia ini sudah dikuasai si jahat Bapak Ibu. Dan pada saat-saat ini Bapak Ibu, kita memasuki tahun 2024 ini. Tidak gampang loh Bapak Ibu. Ya. Karena di medsos Bapak Ibu ini sekarang sudah ramai ya. Sudah zamannya terbuka di YouTube itu ya. Ajaran-ajaran yang menyesatkan, bukan dari kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu ya. Dan juga di YouTube ini juga banyak iming-iming dunia Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu kalau misalnya tertarik ya, kepingin mengikuti ya, nanti kita sendiri yang akan terseret dengan keinginan-keinginan yang ditawarkan oleh dunia Bapak Ibu. Ada Tuhan mengatakan cukupkan segala yang ada Bapak Ibu. Sekarang ini Bapak Ibu ya, kalau kita melihat ya, kerajaan memang sudah akhir zaman. Jadi kerajaan setan pun berlomba-lomba untuk mengambil jiwa-jiwa dari anak-anak Tuhan ini Bapak Ibu. Sekarang kita baca di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 sampai 15. 2 Korintus 11 ayat 14 dan 15. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-14 dan 15. Ya. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang mengganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka adalah setimpal dengan perbuatan mereka. Amin. Bapak Ibu, setelah di firman ini betul-betul luar biasa. Tuhan ini, Roh Kudus ini mengingatkan kita dengan firman-Nya. Makanya Bapak Ibu ini setiap hari jangan lupa ya Bapak Ibu, membaca firman. Karena firman itu Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Yesus sendiri. Kalau Bapak Ibu mencintai Yesus, berarti Bapak Ibu itu membaca firman. Karena firman itu adalah Yesus. Yesus itu adalah firman. Kalau kita cinta Yesus, berarti kita cinta firman. Supaya kita tidak gampang dipeluk foto sama setan, tidak gampang dibohongi dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ini sekarang ini Bapak Ibu lagi viral ya, berapa bulan yang lalu ya. Ada hamba Tuhan perempuan Bapak Ibu. Ini dia mengajarkan bahwa keselamatan itu ada 3. Yesus, kebenaran, dan kasih. Wah, ini sangat luar biasa ini ya. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena di dalam Kejadian 14 ayat 6 mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Sedangkan ibu ini, hamba Tuhan ini, yang followernya banyak. Berarti berapa orang yang sudah disesatkan Bapak Ibu? Ya. Dia mengatakan bahwa di surga itu tidak cukup dengan Yesus. Ada kebenaran dan kasih. Berarti Yesus itu buat apa turun ke dunia dan disalibkan, darahnya yang kudus itu membeli kita lunas terbayar. Kalau masih ada jalan lain, Yesus tidak akan naik di Kalvari, tidak akan naik di salib. Tetapi ajaran ini diselamatkan itu adalah kebenaran. Kalau kita mempunyai Roh Kudus Bapak Ibu di dalam diri kita, otomatis kita menjadi benar Bapak Ibu. Karena standarnya manusia dan Allah itu untuk kebenaran berbeda Bapak Ibu. Belum tentu manusia itu benar ya, berbuat baik ya. Berbuat baik, terus suka amal, terus tidak pernah gosip, tidak aneh-aneh gitu ya. Setia sama suami sama, itu belum tentu di hadapan Tuhan benar. Yang benar di hadapan Tuhan itu adalah kalau kita percaya Yesus, kita dibaptis, kita diberikan Roh Kudus, diberikan Roh Kudus, itu benar di hadapan Allah. Kalau kita punya Roh Kudus, Roh kebenaran, pasti otomatis kita ingin hidup benar. Kita ingin serupa dengan Kristus Bapak Ibu. Jadi hanya Yesus yang satu-satunya jalan. Karena ini manusia Bapak Ibu ya.
Sedangkan di sini ini surga. Di sini di tengah-tengah ini ada jurang. Jurang yang tidak, jaraknya ini yang tidak terbatas. Jadi mau ke surga itu lewat apa, Bapak Ibu? Itu hanya satu-satunya jalan, Yesus. Dan saya ini pada saat saya tahu belajar tentang jembatan keselamatan ini, dikuatkan lagi dengan kesaksian salah satu dari tim di TBA. Itu pada saat saudaranya itu di ICU. Ini saudaranya itu tantenya ya, orang kaya katanya ya, baik Bapak Ibu. Tapi pada saat di ICU, pada saat ya disambangin ya sama teman kita ini, sahabat kita ini, disambangin sama mamanya. Terus ini tantenya ini bilang gini, marah-marah gitu. Gimana ya, kok saya ini tidak ketemu jembatan? Loh, padahal itu orang baik. Saat itu orang baik. Kok nggak ada jembatan ya, gimana ini? Saya ini nggak ada jembatan. Terus pada saat kita itu di grup ya kan ada dia nanya ngomong gitu. Saya itu langsung nyeletuk loh. Bu, ayo kesana lagi bu, ngomong belum terlambat. Jembatan itu hanya Yesus Kristus, nggak ada lain. Oh gitu ya, gitu ya. Ya udah, tapi saya kalau kesana ini kepercayaan lain ya bu ya. Tapi saya lihat kesana itu nanti anaknya mantunya itu ikutin karena mereka itu beda gitu ya. Nanti ikutin saya nggak bisa ngomong. Gimana kalau saudaranya akhirnya kakaknya yang disuruh ke sana itu saudaranya. Akhirnya kakaknya itu dikasih tahu. Kasih tahu ya, jembatan keselamatan itu baru ada Yesus, baru ada jembatan. Ternyata setelah dikasih tahu, diberitakan tentang Injil, tentang berita keselamatan Bapak Ibu, akhirnya 3 hari meninggal. Dengan meninggalnya itu tersenyum. Karena memang Alkitab itu iya dan amin. Tidak ada jalan di surga itu hanya Yesus Kristus Bapak Ibu. Terus mamanya sahabat saya ini bilang meninggalnya itu tersenyum. Karena pada saat dia sudah percaya Yesus itu dia dipanggil Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita ini bersyukur sekarang ini di tempat ini yang mempunyai, yang percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, imanmu, keselamatanmu Bapak Ibu, pertahankan. Jangan sampai menjadi Kristen nyanyi-nyanyi yang minta enaknya sendiri. Betul ya Pak ya? Itu namanya nyanyi-nyanyi. Betul ya Bu ya? Saya juga dapat tema ini dari kata-katanya Pak Kom dulu, nyanyi-nyanyi. Saya ingat, ini masih dapatnya tadi siang Bu. Temanya nyanyi aja. Soalnya tadi pagi kan kita di itu Pak, di Sidoarjo. Kita bawakan film di situ mewakili Pak Kom juga. Jadi setelah kita tahu ya kebenaran ini, jadi Bapak Ibu apapun yang terjadi, pertahankan keselamatanmu. Sekali Yesus tetap Yesus Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Dan banyak juga ajaran Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu mendengar ada yang minyak Bapak Ibu. Ada yang minyak juga ya, aneh-aneh ya. Terus ada yang kalau mau kaya itu nulis lagi 55 kali 5 atau berapa nanti berkat. Ya, ya mendengar ya. Jadi sudah Alkitab ini padahal firmannya sama loh ya. Tapi kok bisa pengertiannya beda Bapak Ibu? Karena di situ ada kuasa kegelapan. Setan itu Bapak Ibu pinter Bapak Ibu. Setan itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Yang dicuri apa? Iman Bapak Ibu. Sukacita Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menjauh dari Tuhan, Bapak Ibu ya baru dibunuh, dibantai, baru mati masuk neraka Bapak Ibu. Jadi kita itu harus hati-hati. Kalau ada ajaran yang menyimpang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ini tidak sesuai. Berkat itu ya dari Yesus. Berkat tidak diberkati itu Yesus. Bukan kita nulis 55 kali 5 itu sama saja dengan dukun Bapak Ibu. Itu ada di provinsi sebelah Bapak Ibu. Dia ngakunya juga Nasrani, Alkitabnya sama ya. Tapi pekerjaannya berbeda karena dia ada selubung Bapak Ibu. Jadi dia tidak punya Roh Kudus tapi punya roh. Lawannya Kristus itu apa? Roh antikristus. Lawan dari roh kebenaran adalah roh najis. Lawan dari Roh Kudus adalah roh yang tidak kudus, yang najis, yang setan itu. Jadi lawan dari Roh Kristus itu adalah roh antikristus Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ini sudah tahu berarti kita ini harus apa. Saya juga mohon maaf kalau saya ngomong seperti ini karena saya ini di mimbar, saya harus ngomong kebenaran. Di dalam Galatia 4 ayat 16, kalau saya berkata benar, ya saya jangan dimusuhi karena ini saya firman Tuhan. Saya berdiri di atas ini, di mimbar ini, salib ini Bapak Ibu. Saya harus menceritakan tentang Yesus. Saya tidak mau menceritakan tentang diri saya sendiri, tentang penderitaan saya dari A sampai Z gitu ya, tentang
kehidupan saya sendiri, sakit apapun juga saya tidak mau menceritakan. Di mimbar ini harus kita menceritakan nama Yesus, Bapak Ibu. Beda kalau kesaksian, Bapak. Kalau kesaksian boleh, Bapak Ibu. Saya kayak Bu Heni tadi kan kesaksian nih. Tapi kalau membawakan firman, itu harus nama Yesus yang ditinggikan. Harus nama Yesus yang disampaikan, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita itu adalah hambanya Yesus. Jadi Bapak Ibu juga di sini, semua di sini adalah hamba Yesus. Yang membawa jiwa itu bukan hanya Pak Gembala. Itu bukan kewajibannya Pak Gembala dan Bu Gembala. Tetapi semua di sini itu membawa jiwa untuk Yesus. Bapak Ibu, karena kasihan ya, kalau kita itu di surga sendiri, saya kebayang loh kadang-kadang ya, masuk surga terus keluarga kita yang belum kenal, itu kasihan ya Bapak Ibu. Jadi itu tanggung jawab kita semua, biarlah kita itu menjadi laskar Kristus di dalam 2 Timotius 2 ayat 3. Biarlah Bapak Ibu di sini, ini saya nyeleweng dari buku karena saya kepikir Bapak Ibu menjadi laskar Kristus ini mumpung daerahnya ini masih sepi ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu mempunyai kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan Bapak Ibu. Coba dibaca Pak, 2 Timotius 2 ayat 3. Ya. 3 ya. 2 Timotius 2 ayat 3. Ya. 2 Timotius 3 ayat 3. Ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Ya. Ya sudah cukup. Nah ini loh Bapak Ibu, saya kok ingin menyampaikan ini kepada Bapak dan Ibu. Berarti Bapak dan Ibu di sini sudah disiapkan Tuhan untuk menjadi laskar Kristus di tahun 2024. Jadi bukan Bapak Gembala dan Ibu aja kasihan. Harus Bapak Ibu semuanya yang ada di sini semuanya menjadi tentara dan menjadi laskarnya Kristus. Amin. Yang sepakat katakan Amin. Sekarang kembali ke firman yang tadi Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita di mimbar bisa menceritakan Yesus kalau kita tidak kenal Yesus, kalau kita tidak pernah membaca firman. Seperti Ibu Heni, Bapak Ibu tahunya Ibu Heni ini pakai baju batik, tadi kesaksian jualan apa Bu? Gedok pisang. Enggak, gedok pisang. Ibu Bapak tahunya sepintas ya. Ya. Tapi yang lebih tahu Ibu Heni itu keluarganya. Yang lebih tahu, saya juga lebih tahu 10% ya. Bapak Ibu mungkin 5% itu Bapak. Jadi yang lebih tahu itu keluarganya. Seperti kita juga dengan Yesus ya di mimbar ini. Bagaimana mau menceritakan Yesus kalau tidak kenal Yesus Bapak? Jadi di mimbar ini harus nama Yesus yang ditinggikan. Kita ini bersyukur loh Bapak Ibu. Kita ini punya Yesus. Kalau enggak Bapak Ibu, kita baca di perjanjian lama ya. Bapak Ibu ini zaman dulu itu kalau orang salah, ini saya cerita ya Bu. Cerita firman Tuhan. Bapak Ibu di zaman Israel dulu pada saat ada bait Allah. Misalnya Bapak Ibu ini salah. Bapak Ibu ini kalau misalnya enggak punya itu bawa merpati. Kalau yang medium itu bawa domba atau kambing. Kalau yang kaya itu bawa kebo atau sapi. Jadi misalnya ada yang salah gitu ya, bawa misalnya ini bawa domba. Maaf ya, misalnya ini datang saya ini imam bawa domba. Itu imamnya itu tidak melihat salahnya dia itu apa. Tapi imam itu melihat kambingnya ini, dombanya ini bagaimana ya? Ini sempurna apa enggak? Bulu-bulunya dilihat, matanya dilihat. Kalau sudah oke, jadi ibu ini kepalanya gini ke kambing. Pada saat kepalanya di kambing ini ada transfer spirit ya. Jadi dosanya Ibu Heni ini pindah ke kambing, terus ibu dombanya itu dingek ya Bu ya. Darahnya itu dipercikan ke di ruang kudusnya Tuhan. Itu hanya imam saja. Saat itu dulu seperti itu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, itu kan kita itu sudah ada Yesus ya Bapak Ibu. Yesus itu yang menjadi domba kita Bapak Ibu. Jadi di zaman dulu itu keselamatan itu memang harus ada darah yang dicurahkan. Seperti juga contohnya pada saat bangsa Israel Bapak Ibu keluar dari Mesir, itu mereka kan diperhamba ya Pak ya. Diperhamba di Mesir itu 440 tahun ya. 440 tahun atau 430 tahun. Pada saat mereka itu dilepaskan juga. Fir'aun itu Bapak Ibu dikasih tulang pertama sih udah mokong ya, sekuat. Dikasih tulang kedua, ketiga, keempat. Dikasih tulang ke-10 Bapak Ibu. Itu apa? Domba juga yang dibelek. Terus darahnya itu ditaburkan ke jendela, ke pintu. Atas, atap ya, terus kanan kiri. Itu baru yang malamnya itu malaikat maut itu membunuh pintu-pintu yang tidak ada.
Jadi pada saat itu binatang, semua bangsa Mesir itu dibunuh semua sama mereka. Hanya orang-orang Israel yang selamat karena Abraham. Jadi zaman dahulu Bapak Ibu, itu selamat kalau ada darah Bapak Ibu. Seperti Iskak ya. Yang disembelih itu kan Iskak ya. Yang sama Abraham itu yang dibawa ke Gunung Muria itu sebetulnya kan juga Iskak. Tetapi diganti sama domba itu. Jadi keselamatan memang itu ada darah Bapak Ibu. Sekarang kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 1. Mari Pak. Ibrani pasal 10 ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Dan tambah lagi Kolose 2 ayat 17 Pak. Kolose Ya, biar lebih kuat lagi ya. Kolose 2 ayat 17. pasal 2 ayat Ya, 17 ayat 17. berbunyi, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Amin. Terima Amin. kasih. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya di perjanjian lama itu hanya bayangan Bapak Ibu. Semuanya itu hanya bayangan, wujud aslinya keselamatan yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus di atas kayu salib itu darahnya menebus dosa kita Bapak Ibu. Seperti di dalam perjanjian lama itu ada darah orang diselamatkan. Yesus juga itu, dia naik ke atas Kalvari, darahnya itu membeli kita lunas. Jadi kita ini sudah bukan menjadi hamba setan, tetapi sekarang ini kita menjadi anak-anak Allah Bapak Ibu. Kita ini bersyukur Bapak Ibu, saudara-saudara ini. Tidak kebetulan nama saudara yang percaya Yesus sudah tertulis dalam kitab kehidupan, dimeteraikan oleh darah Yesus. Jadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi tidak usah takut. Ada intimidasi apapun ya, dosa-dosamu sudah dihapus di dalam Yesaya 1 ayat 18. Dosamu merah seperti kirmisi, akan dijadikan putih seperti salju. Dosamu, apalagi ini Pak ya, merah seperti kain kesumba, akan dijadikan putih seperti gandum. Mungkin masa lalu kita ini ya, maaf ya, mungkin jahat sekali sudah. Tetapi Bapak Ibu, hari ini, sore hari ini, sejak Bapak Ibu mengenal kebenaran, mengenal Kristus, semua dosa-dosamu sudah dihapus, sudah tidak dilihat lagi oleh Yesus. Yang sepakat katakan haleluya, amin. Makanya sampai Daud itu berkata, berbahagialah orang yang dosa-dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu ini bersyukur, benar Bapak Ibu. Daripada lihat perjanjian lama rumput-rumput ya, tetapi darah Yesus ini membeli kita sekali. Dia sebagai imam. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita buka juga di dalam Ibrani 10 ayat 17 ya. Ibrani 10 ayat 17. Ibrani 10 ayat 17, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Amin, puji Tuhan. Jadi semua kesalahan Bapak Ibu sudah ditutup oleh darah Yesus. Sudah ditutup semua oleh darah Yesus Bapak Ibu. Jadi bersyukur. Makanya di dalam tabut perjanjian itu, zaman dulu tabut perjanjian, itu yang disimpan itu apa? Roh batu. Itu pemberontakan manusia. Roh batu pada saat Musa di atas itu ya. Jadi bangsa Israel itu menunggu 40 hari. Musa itu nggak datang ya. Akhirnya mereka membuat patung lembu untuk menyembah. Jadi Tuhan itu marah ya. Makanya sama Musa itu sampai dibatu. Itu makanya di tempat tabut itu roh batu itu disimpan. Itu sebagai kenang-kenangan Tuhan. Dosa-dosamu dimasukkan ke situ. Sudah tidak diingat lagi oleh Tuhan. Sekarang lihat buli-buli yang berisi mana Bapak Ibu. Ini saya tidak kasih ayatnya ya Pak. Buli-buli yang berisi mana itu juga ditaruh di tempat tabut. Itu buli-buli itu juga tanda pemberontakan kita yang tidak bersyukur atas
kemurahan Tuhan. Bangsa Israel itu 3 juta Bapak Ibu. Sekarang itu makan di padang gurun itu makan apa? Apa ada warung Pak di padang gurun? Bisa nggak memakankan apa itu ngasih makan 3 juta orang? Anak-anak itu Bapak-Bapak. Itu Tuhan itu memelihara Bapak Ibu. 40 tahun itu setiap pagi ya, itu mengambil mana seperti ketumbar gitu ya, itu dimasak. Itu Tuhan ya. Tetapi orang Israel ini masih apa? Rakus, masih bersungut-sungut. Tuhan, aku makan ini terus. Ya kita ya tidak bisa nyalakan ya. Itu 40 tahun dulu makan terus gitu ya. Jadi, aduh Tuhan aku gitu. Terus Tuhan itu ngomong apa? Kamu itu tidak melihat penjagaanku, perlindunganku, penyertaanku, berkatku. Makanya Bapak Ibu di sini jangan bersungut-sungut. Berkat apapun dari Tuhan disyukuri. Cukupkan Bapak Ibu, semuanya ada waktunya Bapak Ibu. Seperti nanti seperti ini ya orang Israel ini. Akhirnya sama Tuhan dikasih burung-burung. Jadi buli-buli berisi mana ini juga sama Tuhan disimpan ke tabung. Terus yang satu lagi tongkat Harun. Tongkat Harun itu juga lambang pemberontakan terhadap otoritas. Jadi Tuhan memilih Harun untuk menjadi imam, pemimpin imam. Tetapi ada Bani Korah yang melawan perintah Tuhan, sehingga dia melawan Tuhan marah. Akhirnya Korah jadi tangannya terbuka ya Pak ya. Jadi itu sama Tuhan yang ditutup. Jadi mungkin Bapak Ibu sekarang ini bertanya dulu ya, Tuhan itu isinya apa? Ya isinya 3 itu Bapak Ibu. Itu adalah perlawanan kita. Dosa kita sudah ditutup oleh Tuhan. Sudah ditutup, itu namanya tutup pendamaian. Kalau di bahasa Yunani itu namanya mercisi. Kalau di kitab Perjanjian Baru ya itu lambangnya Yesus Kristus Bapak Ibu. Karena keselamatan yang sungguhnya itu adalah Yesus Kristus. Jadi dosa-dosamu sudah tidak diperhitungkan lagi sama Tuhan. Sekarang bagian kita apa sekarang? Kita sudah percaya Yesus, sudah punya Roh Kudus. Bagian kita itu sekarang apa? Kita baca di dalam Lukas 9 ayat 23. Ya. Lukas pasal 9 ayat yang ke-23 bunyi demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin. Jadi Bapak Ibu, setelah kita diberikan keselamatan oleh darah Yesus Kristus yang membeli kita lunas Bapak Ibu. Kalau ada iblis yang mengintimidasi Bapak Ibu, hei, ini misalnya iblis ini misalnya ya Bu, kamu itu gaya tau ke gereja gini-gini, itu dosamu yang lama. Itu Bapak Ibu, katakan sama iblis, hei iblis, ganti kita mengintimidasi iblis. Masa depanmu di dalam kitab Wahyu 20 ayat 10. Masa depanmu dan nabi-nabi palsumu dan antek-antekmu, pengajar-pengajar palsu masuk di dalam api neraka. Itu masa depan iblis. Sedangkan masa depan kita di dalam Wahyu 21 ayat 7. Katakan kepada iblis, masa depan kita akan menjadi anak-anak Allah di surga. Allah menjadi bapak kita di surga, itu masa depan kita. Kalau iblis mengintimidasi bapak dan ibu atas kesalahan-kesalahan yang lalu. Sekarang bagian kita menjadi orang Kristen itu apa? Di dalam Lukas 9 ayat 23. Sangkal diri, pikul salib dan ikut Yesus. Kita akan gagal Bapak Ibu ikut Yesus. Kita jangan ngomong aku ikut Yesus. Tetapi Bapak Ibu gagal untuk memikul salib. Bagaimana kita bisa menjadi ikut Yesus? Bapak Ibu mau memikul salib Yesus biar sama dengan Yesus, tapi Bapak Ibu gagal untuk menyangkal diri. Bagaimana? Padahal sangkal diri ini adalah level yang paling bawah. Sangkal diri ini adalah keinginan daging kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hati-hati dengan keinginan daging, berarti Bapak Ibu hati-hati dengan dosa. Jadi mulai sekarang ini jangan kita awas-awas dengan dosa, tetapi awasi dulu keinginan dagingmu. Jangan seperti Nabi Daud. Ini saya cerita lagi. Hari ini saya kepengen cerita tentang ini. Daud itu karena melihat
melihat Batseba, Bapak Ibu, kok cantik gitu ya. Yang lainnya berperang, waduh, kok cantik di malam-malam gitu ya. Akhirnya Daud itu senang, padahal ini istrinya Uria. Akhirnya apa? Sama Daud, Uria ini diajak ke kerajaan gitu ya. Istilahnya seperti itulah, tanda kutip ya. Akhirnya apa? Nabi Nathan datang kepada Daud dan marah. Ini Tuhan marah sama Daud. Karena apa? Dia istrinya Uria dan Uria itu setia kepada Daud. Akhirnya Tuhan menghukum Daud. Tetapi Daud itu untungnya apa, Bapak Ibu? Bertobat. Jadi Tuhan itu mengasihi Daud karena Daud itu bertobat. Kalau Saul kan enggak, Bapak Ibu. Pada saat Saul salah, dia ditegur Samuel, dia marah. Dia menyobek ujung jubahnya. Tapi kalau Daud enggak. Dia bertobat, dia minta ampun. Kita salah apapun, kita minta ampun, tidak melakukan, tidak mengulang kesalahan yang sama. Akhirnya Daud diampuni, tetapi konsekuensi dari dosa itu tetap. Anaknya Daud yang pertama itu meninggal, yang kecil itu ya. Setelah umur 7 hari dengan Batseba itu anaknya meninggal. Dan anak-anaknya Daud itu saling membunuh. Absalom itu kan anak yang paling ganteng ceritanya. Itu anak kesayangannya Daud, Absalom. Sampai dia kudeta kepada bapaknya. Jadi istri-istrinya Daud itu diambil. Dan kalau sore itu siang itu ya, di soto rumah itu mungkin di tangganya di depan gitu ya. Itu istrinya bapaknya itu dikumpulin gitu di depan bangsa Israel. Karena pada saat Daud mengambil Uria di tempat yang gelap. Jadi Tuhan menunjukkan istri-istrinya Daud itu diambil sama anaknya itu tadi di tempat terbuka. Jadi konsekuensi dosa itu tetap ada, Bapak Ibu. Walaupun Tuhan mengampuni Daud karena Daud bertobat. Jadi Bapak Ibu, kalau ada keinginan-keinginan, kita harus hati-hati supaya kita tidak berdosa. Jadi kita tidak usah, suatu dosa, enggak. Tapi jaga keinginanmu, Bapak Ibu. Hati-hati dengan keinginanmu. Jangan sampai kita jatuh gara-gara keinginan kita, Bapak Ibu. Sangkal diri. Kadang-kadang ya, kita itu maaf ya. Kepingin A, kepingin B, terus kita itu nggak bisa bayar ini kosarannya kasarannya itu ya. Terus kita itu gini, aduh ini percobaan dari Tuhan. Padahal itu bukan percobaan dari Tuhan, Bapak Ibu. Ini Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Tetapi ini semuanya adalah kesalahan kita yang diseret dan dipikat oleh keinginan. Kita tidak bisa mematikan keinginan daging kita. Sekarang kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 16. Ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, nah kita Yakobus 1 ayat 14. Yakobus 1 ayat 14. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan diikat olehnya. Ya, jadi setiap orang itu dicobai bukan oleh Tuhan, Bapak Ibu, tetapi oleh keinginan kita. Karena kita tidak menjaga keinginan kita, Bapak Ibu. Kepingin apa harus kepingin keturutan, kepingin apa keturutan. Kita tidak mau berhati-hati dengan keinginan kita, Bapak Ibu. Padahal ini level pertama untuk kita ikut Yesus. Ikut Yesus adalah sangkal diri. Yaitu apa? Keinginan daging kita harus dimatikan, Bapak Ibu. Kita harus menjaga keinginan kita. Setelah kita bisa menyangkal diri, baru kita bisa memikul salib. Setelah kita bisa memikul salib bersama Kristus dengan kekuatan Roh Kudus, baru kita naik level ke atas. Ikut Yesus. Ikut Yesus menjadi tentara Kristus, menjadi laskar Kristus. Ikut Yesus membawa jiwa-jiwa pada surga. Kita harus belajar, Bapak Ibu, seperti Kristen-Kristen zaman dulu, Bapak Ibu. Jangan Kristen-Kristen yang dulu. Kristen yang ini itu apa? Karena kalau kita itu tak pakai, Bapak Ibu ya. Ya Pak ya, kalau mau bawa firman itu, ikut Yesus diberkati, nggak salah, Bapak Ibu. Tetapi itu masih bukan yang utama gitu. Ikut Yesus ada sukacita memang, tapi bukan utama. Ikut Yesus itu apa? Kita dipindahkan misi dari Injil ikut Yesus. Kita dipindahkan dari kerajaan kepada kerajaan yang baru, yaitu surga.
Ikut Yesus itu apa? Kita ditarik Bapak Ibu. Ditarik dari hamba perbudakan dosa. Kita ditarik dengan pengampunan dosa menuju kerajaan yang baru. Itu ikut Yesus. Kalau semuanya itu adalah bonus. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apapun yang terjadi badai apapun, tetap rangkul Yesus, tetap fokus Yesus. Kita harus belajar kepada rasul-rasul zaman dulu, rasul-rasul zaman dulu seperti Petrus. Dia ikut Yesus harga mati. Petrus matinya disalib, dibalik lagi sakit. Sekarang ikut Yesus harganya mati Bapak Ibu. Jadi kita kalau ini kita melihat nabi-nabi ini, rasul-rasul ini, supaya kita sadar, supaya kita bukan menjadi Kristen yang nyanyuk-nyanyuk. Ya, apa sorot ini kita nggak mau, nggak enak ternyata ikut Yesus itu kok aku sorot. Kita itu namanya Kristen nyanyuk Bapak Ibu. Tetapi kita harus menjadi Kristen yang militan Bapak Ibu. Sekali Yesus tetap Yesus Bapak Ibu. Sekarang lihat lagi Thomas Bapak Ibu. Dia ikut Yesus harganya mati pada saat di India. Thomas itu diikat ini Pak, sama tali, terus tangannya ditali diikat, kakinya diikat, ditarik sama kuda. Jadi rontok yang betul-betul. Ya, semuanya Paulus juga Bapak Ibu. Ikut Yesus. Ongkosnya mati. Paulus itu apa? Lehernya dipotong. Yang paling enak itu Bapak Ibu. Siapa Bapak Ibu? Muridnya Yohanes. Tapi ya nggak enak juga loh Pak. Dia di Pulau Patmos itu sendirian nih Bapak Ibu. Waduh, nggak bisa ngomong ini ya. Jadi hanya Yohanes itu matinya sampai tua karena dia dihukum di Pulau Patmos itu sendiri. Tapi itu sudah rencana Tuhan. Karena di dalam kitab Wahyu itu Yohanes menulis nubuat-nubuat tentang akhir zaman. Itu semuanya Tuhan sudah merencanakan Bapak Ibu. Dan lagi terakhir ya, kita belajar dari sejarah gereja Bapak Ibu. Sejarah gereja dulu itu Bapak Ibu tahu Nero enggak? Nero tahu? Siapa? Ya Kaisar Nero ya, saya luar biasa. Gembalanya ini luar biasa. Ada yang bilang Nero anjing, bukan Bapak Ibu. Ini Kaisar Nero Bapak Ibu. Jadi Kaisar Nero di Romawi itu dia itu kaisar yang paling jahat, paling sadis. Hidupnya setiap hari itu pesta hedonisme. Makanannya banyak, pokoknya pesta. Dan Kaisar Nero ini tidak suka dengan orang Kristen. Dia tidak suka sama orang Kristen. Dia ingin membunuh orang Kristen ini gimana? Tapi dia suka pesta. Jadi dia itu di Kolosium ya. Di Kolosium di Romawi itu seperti stadion. Stadion besar. Jadi tamu-tamu undangannya itu duduk di stadionnya di pinggir. Di tengah-tengah itu Bapak Ibu Kristen ditangkap, ditaruh di tengah. Itu luar biasa. Kristen itu bergandengan tangan. Haleluya. Saya baca itu, saya mendengarkan itu, saya sampai nangis. Saya nggak mau jadi Kristen nyanyuk, saya gini. Saya mau jadi Kristen yang militan. Soalnya upahnya kita itu surga. Jadi Kristen ini ratusan orang itu bergandengan tangan. Ini singa ini dilepas Bapak Ibu. Kalau orang sekarang itu pasti royoan ya. Loh kok ini singanya lepas? Kamu dulu pasti dorong-dorongan Pak. Ini enggak. Ini cepet-cepetan melepaskan gandengannya untuk dimakan singa. Lagi singanya ini bukan singa kenyang, singa lapar. Dilepas lagi singanya, lepas lagi gandengannya, maju lagi, dimakan singa lagi. Jadi Bapak Ibu, aduh Tuhan, saya gini. Jadi yang di stadion itu sampai teriak-teriak semua. Karena apa? Menangis semua. Yang di stadion itu semuanya menangis. Bayangkan, beratus-ratus orang itu dimakan singa semuanya. Itu cepet-cepet. Saya percaya, saya yakin Bapak Ibu. Pada saat ini semuanya ini ya, martir Kristen ini ya, yang hanya percaya kepada Yesus harganya mati. Saya yakin dan percaya. Surganya waktu itu dibuka. Di surga dulu saya mati kabeh, mati ini hitungan detik ya. Jadi dia mati jebret langsung ya, rohnya ke surga. Mati jebret surga, mati jebret surga. Jadi mungkin pintunya gak ditutup, buka terus. Karena orang-orang yang militan, orang-orang yang percaya Yesus pulang ke rumahnya ketemu dengan Raja kita, Bapa kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, akhirnya apa? Pada saat mereka itu semuanya teriak-teriak, mereka menangis karena melihat apa? Pertunjukan kasih di situ Bapak. Bayangkan orang gini tuh tidak egois ya Bapak Ibu. Dia
besar waktu itu di Eropa. Jadi mereka itu tidak usah menjadi dengan mulut, dengan perbuatan aja mereka sudah bertobat mengaku Yesus. Dari itu Bapak Ibu kita belajar Bapak Ibu ya, mulai hari ini. Sekali Yesus tetap Yesus. Rintangan apapun, badai apapun, katanya tahun 2024 ini sudah ada perang lagi Amerika, Inggris melawan Houthi atau apa gitu ya. Ini perang lagi sudah Bapak Ibu. Lihat Yesus Bapak Ibu. Hidup ini hanya sementara. Suatu saat kita diambil pun kita tidak tahu. Hidup ini singkat seperti uap air. Sekali Yesus tetap Yesus, pertahankan iman Bapak Ibu. Amin. Saya minta semua di tahun 2024 ini yang komitmen untuk setia kepada Yesus, angkat tangan. Saya ingin mendoakan. Yang komitmen ingin lebih dalam bersama Yesus, angkat tangan. Yang komitmen ingin mencintai Yesus seumur hidupmu, angkat tangan. Terima kasih Tuhan. Biarlah tangan-tangan yang terangkat Engkau jamah Tuhan. Jadikan mereka laskarmu yang tidak takut akan apapun, badai apapun. Jadikan mereka orang-orang yang takut akan Engkau. Sekali Yesus tetap Yesus. Hanya namamu saja yang lawat Tuhan. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan oleh hari ini. Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja untuk semua hidup dan Bapak Ibu yang tenang. Saya ingin mengikut Yesus bersama.
Biarlah firman pada sore hari ini kau meteraikan kepada Bapak yang ada di tempat ini, sehingga mereka menjadi militan strong kepada menjadi Kristen nyambung yang sepakat